Bukanlah hal yang mudah untuk menjalani perawatan COVID-19. Harus menjalani isolasi seorang diri, tidak ada yang menjenguk, hingga berbagai kegiatan yang menjadi sangat terbatas. Meski begitu, perlu kita sadari COVID-19 bukanlah akhir dari segalanya. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, Corona bisa diatasi. Melalui program pendampingan dokter pribadi, kami akan selalu ada, kapanpun dan dimanapun, untuk mendampingi dan memberikan bimbingan medis di setiap langkah pemulihanmu. Bersama kita melawan COVID-19. Bersama kita lawan COVID-19. Ingat, kamu tidak sendiri, kami ada di sini. Nggak semua pasien positif COVID-19 punya kesempatan untuk dirawat di rumah sakit. Untuk mengurangi beban rumah sakit, sebagian pasien positif yang tidak memiliki gejala atau yang memiliki gejala yang ringan dianjurkan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah. Nah, sebagai keluarga, kamu harus tahu bagaimana cara merawat pasien COVID-19 di rumah sambil melakukan langkah pencegahan supaya nggak ketularan. Kayak gimana sih caranya? Nah, untuk info selengkapnya akan saya jelaskan di video ini. So, keep on watching! Halo, saya Dr. Mary dari Halo Dokter. Pasien positif COVID-19 yang tidak perlu menjalani perawatan di rumah sakit dan bisa melakukan isolasi mandiri di rumah memiliki kriteria tertentu, yaitu mengalami gejala COVID-19 yang ringan seperti batuk, demam, atau sakit tenggorokan yang bisa diatasi di rumah, serta tidak memiliki penyakit penyerta lainnya seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, atau penyakit paru yang parah. Selain itu, kriteria yang lainnya adalah telah terkonfirmasi positif COVID-19 namun tidak mengalami gejala. Jika kamu memiliki anggota keluarga di rumah dengan kriteria tersebut, bisa dibilang dia adalah pasien positif COVID-19 yang masih bisa menjalani isolasi mandiri di rumah. Nah, sebagai anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien positif, penting buat kamu untuk tahu cara yang tepat dalam merawat pasien COVID-19 di rumah. Emangnya kayak gimana sih cara yang tepat untuk merawat pasien COVID-19 di rumah? Sebelum saya jelasin lebih lanjut, saya mau minta tolong nih buat subscribe ke channel YouTube Halo Dokter, nyalain juga lambang lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat update pas kita upload video informasi kesehatan terbaru di channel ini. Kalau udah, makasih ya. Oke, kita lanjut ya. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah tempatkan pasien di kamar terpisah dengan anggota keluarga yang lainnya. Pastikan kamar pasien memiliki ventilasi udara yang baik, terus kalau memungkinkan pilih kamar dengan jendela sehingga cahaya matahari masih bisa masuk ke dalam kamar. Pastikan pasien hanya beraktivitas di kamar isolasi. Yang kedua, pastikan pasien rutin mengonsumsi obat yang telah diresepkan oleh dokter pada waktu-waktu yang dianjurkan. Dengan rutin mengonsumsi obat, diharapkan gejala COVID-19 yang dia rasakan bisa mereda dan pasien bisa segera pulih. Yang ketiga, siapkan makanan yang sehat dan bergizi seimbang untuk pasien. Nutrisi yang cukup bisa mendukung daya tahan tubuh pasien sehingga diharapkan dia bisa cepat pulih. Konsultasikan dengan dokter melalui layanan kesehatan online untuk mengetahui jenis makanan apa saja yang dianjurkan dan mana yang tidak dianjurkan. Ingatkan juga pasien untuk rutin minum air putih minimal 8 gelas per hari. Kamu bisa sediakan tempat minum yang besar sehingga ia tidak perlu keluar ruangan isolasi untuk mengambil air. Dan pastikan kebutuhan tidur pasien tercukupi minimal 7-9 jam per hari. Hal yang keempat adalah gantikan pasien untuk belanja kebutuhan harian seperti obat-obatan, peralatan mandi, dan barang-barang lain. Sehingga ia tidak perlu keluar rumah. Tapi ingat, pas kamu pergi belanja keluar rumah, pastikan kamu dalam kondisi yang sehat. Gunakan masker, dan sesampainya di rumah, langsung mandi dan ganti baju bersih. Dan langkah terakhir yang perlu kamu lakukan adalah memantau kondisi kesehatannya. Kalau selama isolasi, pasien kemudian merasakan keluhan yang semakin memberat, misalnya demam tinggi atau muncul batuk terus-menerus, atau dia merasa sulit bernapas, bisa hubungi hotline COVID-19 di 119 extension 9 atau layanan konsultasi kesehatan online supaya bisa mendapat arahan medis yang diperlukan. Kalau keluhannya termasuk dalam kegawat daruratan seperti ada keluhan nyeri dada, pasien terlihat gaduh gelisah, pasien tidak sadarkan diri, atau bibirnya kelihatan membiru, sebaiknya segera bawa ia ke IGD dengan menggunakan masker. Nah, selain merawat pasien, kamu dan anggota keluarga yang lain juga harus melindungi diri sendiri agar tidak tertular infeksi virus corona. Caranya, jaga jarak aman dengan pasien minimal 1-2 meter,
Gunakan alat pelindung diri saat merawat pasien seperti masker dan sarung tangan. Ingatkan pasien untuk memakai masker saat kamu atau anggota keluarga lain masuk ke kamar isolasi. Hindari berada di kamar isolasi terlalu lama. Rutin cuci tangan dengan air dan sabun terutama setelah menyentuh pasien. Pisahkan peralatan makan dan alat mandi pasien dengan anggota keluarga lainnya. Jaga kebersihan tempat tinggal terutama kamar isolasi pasien. Sediakan tempat sampah khusus untuk kamar isolasi pasien dan untuk membuang alat pelindung diri yang sudah kamu gunakan. Yang terakhir, perhatikan kondisi kesehatanmu juga. Kalau kamu mulai merasakan gejala seperti demam, batuk, dan sesak napas, kamu bisa hubungi fasilitas layanan kesehatan. Kalau kamu memiliki anggota keluarga yang positif COVID-19, apalagi yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah, nggak usah khawatir ya. Kamu bisa daftarkan pasien untuk mendapatkan bimbingan medis dari dokter pribadi, serta akses chat dengan dokter spesialis gratis selama 30 hari di aplikasi Halo Dokter. Dokter-dokter tersebut akan membimbing kamu dalam merawat dan memantau kondisi kesehatan pasien COVID-19 sehingga diharapkan ia bisa segera pulih. Ingat, kamu tidak sendiri, kami ada di sini. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Selanjutnya, topik apa lagi nih yang sebaiknya dibahas di channel ini? Sampaikan saran kamu di kolom komentar di bawah ya. Terus, kalau kamu masih mau tanya-tanya seputar virus corona atau masalah kesehatan lainnya, kamu bisa chat dokter langsung di aplikasi Halo Dokter. Ada banyak dokter-dokter yang siap menjawab pertanyaan dari kamu. Makanya, download aplikasinya di Play Store dan App Store. Terima kasih buat yang udah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.